isu yang dibangun dan dihembuskan yang ada di media saat ini itu kan baru katanya. Oh, nggak percaya, 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah. Yang saya lihat dari sosial media beliau cukup profesional dalam bekerja. Ya itu biasalah kalau dia cerita di media, tapi kan harusnya kita juga tahu Niki seperti apa. Jadi bagaimana dia orang baik. Bukan Nikita Mirzani namanya jikalau gerak-geriknya tidak membuahkan sebuah sensasi. Apalagi sejak heboh soal hubungan asmaranya yang terbilang singkat dengan RI di tengah panasnya persaingan pemilu kemarin. Drama putusnya hubungan mereka pun hingga kini masih menggulirkan bola panas yang bisa berpotensi ke arah hukum. Ya, buntut celotehan-celotehan pedasnya atas perlakuan Rizky Irmansyah hingga menyenggol untuk ketegasan Prabowo akhirnya menuai reaksi dari orang terdekat orang nomor 1 RI saat ini. Lantas, benarkah ini peringatan dini untuk Nikita Mirzani atas urusan pribadinya dengan Rizky? Isu yang dibangun dan dihembuskan yang ada di media saat ini itu kan baru katanya. Oh, nggak percaya, 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya cuman saya yang tahu, karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu. Kalau memang dia bermasalah pasti sudah bermasalah dari dulu, dan Rizky kan sudah lama jadi ADC-nya Bapak. Itu aja sih menurut saya. Dan kasus dengan Nikita Mirzani kan baru-baru ini, bukannya dari dulu dia bermasalah gitu loh. Jadi kita bisa melihat lah yang sebenarnya bermasalah ini siapa sih gitu. Saya tidak memberi opini kepada salah satu di antara mereka ya. Artinya saya di sini sebagai masyarakat melihatnya secara rekam digital mana yang sering bermasalah dan mana yang memang tidak bermasalah. Saya kira begitu sih. Kami sebagai anak muda sibuk dengan urusan-urusan yang lebih berfaedah, menurut saya gitu. Dan urusan Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya itu yang notabene katanya adalah salah satu sprinya Bapak, yaitu urusan pribadi sih, bukan urusan partai. Juga tidak ada urusan dengan politik, itu urusan pribadi ya. Artinya ya urusan pribadi diselesaikan dengan pribadi lah. Jangan masuk ataupun ketarik dengan urusan politik, karena nggak ada hubungannya menurut saya. Dan kita tahu nih, Nikita Mirzani kan memang dari dulu sensasional ya, artinya beritanya di mana-mana, apa aja bisa dikait-kaitkan atau diberitakan. Tapi yang paling penting bahwa itu adalah masalah pribadi, selesaikan secara pribadi, tidak ada urusan dengan politik dan tidak ada hubungan dengan politik. Kalau untuk masalah pribadi ya coba diselesaikan dengan kepala dingin aja lah kalau jika ada masalah gitu. Atau mungkin dikait-kaitkan untuk
menaikkan popularitas kan bisa ya sah-sah aja, tapi menurut kita bangsa yang cerdas itu urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan. Dan kalau misalkan ada omongan tentang beliau yang lain-lain, ya itu saya tidak tahu secara pribadi. Bisa saja orang ngomong A, B, C, D, tapi kan kita lihat kenyataannya bahwa beliau bekerja secara profesional, beliau bagus, baik, bahkan ke masyarakat juga baik. Rasa ketidakpercayaan Andrio Cesario selaku tim sukses Prabowo terhadap pernyataan Nikita Mirzani bukanlah tanpa alasan. Sebagaimana hal itu dinyatakan olehnya atas dasar pengetahuan soal sikap dan attitude seorang Rizky Irmansyah yang dikenal sebagai sosok yang baik dan profesional dalam menjalani tugasnya sebagai Sespri Prabowo Subianto. Dan dari situ pula, Andrio Cesario pun percaya jika semua masalah yang dialami oleh Rizky Irmansyah tidak akan berpengaruh ke profesinya sebagai seorang ajudan calon presiden. Yang saya lihat dari sosial media, beliau cukup profesional dalam bekerja. Karena saya tidak tahu urusan pribadi orang ya, tapi saya melihatnya cukup profesional dalam bekerja dan tidak pernah membuat masalah dan tidak bermasalah. Karena kalau dia bermasalah pasti tidak mungkin jadi asisten ataupun ajudannya Pak Prabowo. Oh juga ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sesprinya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Ya mereka baik dan mereka welcome dan mereka bekerja. Itu aja, mereka bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai aturannya dan tidak ada pelanggaran. Selama ini saya lihat ya, baik itu di media atau pemerintahan ataupun di sosial media bagus-bagus aja sih, dan mereka komitmen dan saya rasa cukup profesional sih. Karena mungkin ya minta maaf, didikan Prabowo tidak pernah salah terhadap kadernya, apalagi asprinya. Baik itu didikan secara attitude ataupun didikan secara keprofesionalan. Tapi lalu saya rasa semuanya baik-baik saja. Diketahui, Nikita Mirzani memang sering berurusan dengan hukum atas perilaku dan sikapnya yang dikenal cukup barbar. Dan dari situlah masih banyak orang yang menganggap jika wanita berusia 38 tahun tersebut hanyalah mencari sensasi belaka di balik permasalahannya dengan Rizky Irmansyah. Meski begitu, Nikita Mirzani sendiri sudah sering kali menyatakan jika permasalahan ini bukan untuk mencari sensasi, melainkan fakta yang memang coba diungkap olehnya. Dan sejak ia mengungkap tabir tersebut, Nikita Mirzani pun agaknya sudah lebih berbeda dari sebelumnya, yang mana dirinya kini jauh lebih kalem dari sebelumnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula sebenarnya perjalanan hidup seorang Niki yang notabene-nya berasal dari lulusan pesantren? Sebetulnya banyak hal yang nggak paham ya. Niki itu sebetulnya jauh dari seperti apa yang Anda bayangkan. Jadi yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di Tanah Hanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa dia. Jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan keagamaan yang luar biasa, dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul yang tidak mudah. Untuk menulis tulisan bahasa Arab gundul itu nggak mudah, gundul itu artinya tidak ada, dia punya tajwidnya, jadi hanya tulisan biasa saja. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi
Kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupannya masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin kalem, dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Ya itu biasalah kalau dia cerita di media, tapi kan harusnya kita juga tahu Niki seperti apa. Jadi bagaimana dia orang baik, orang yang kalau Anda tahu dia mungkin Anda lebih kaget nanti ya. Jadi Anda tahu dia itu, banyak orang tahu dia siapa itu pada saat dia ada di dalam tahanan. Nggak ada, itu postingan biasa aja lah. Jadi kalau saya hanya melihat nyatanya, kalau nyatanya dia cerita dan terus dia berbicara, bang ada begini, itu menjadi sebuah masalah, dan itu pasti harus kita proses secara hukum atau proses dengan cara yang lain ya, artinya dengan bagaimana kita tapi selama Niki tidak menceritakan apapun itu yang ada di media sosial yang selama ini dianggap oleh teman-teman masalah, itu bukan menjadi masalah sebetulnya. Ya gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang. Yang sampai detik terakhir nih ya, kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia tuh berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya, silahkan cek CCTV Fairmont. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Tidak. Jadi sekali lagi, buat artis CNN jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Yang dilakukan oleh artis CNN ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh PRI yang diduga adalah ajudan daripada calon presiden terpilih saat ini, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Kalau Niki, kalau memang ada masalah dia pasti cerita. Selama itu tidak diceritakan kepada saya, itu bukan berarti bukan suatu masalah. Satu hal yang harus difahami, kalau Niki tidak pernah menceritakan sesuatu kepada saya, itu bukan menjadi suatu masalah buat Niki ya. Tapi kalau Niki sudah bercerita, bang ada begini-begini, berarti itu masalah buat dia. Berarti saya harus turun tangan. Tapi sejak kejadian di Serang sampai saat tidak pernah dia ada bercerita apapun, kecuali satu persoalan dia pernah cerita terkait dengan dia punya kameramen. Pernah ingat tuh ya, ada pernah dipukulin dan sebagainya, itu dia minta tolong saya dan saya turun tangan dan akhirnya proses berjalan. Jadi selama ini tidak ada lagi Niki bercerita. Selama Niki tidak bercerita ada masalah, berarti tidak ada sesuatu permasalahan atau ada sesuatu dan itu bukan menjadi masalah buat Niki. Jadi yang harus difahami, kalau Niki tidak bercerita kepada saya, berarti itu bukan suatu masalah yang perlu dipermasalahkan. Jadi kalau Niki sudah bilang tidak perlu dipermasalahkan, ya tidak perlu. Dan tidak perlu dia harus cerita kepada saya. Pasca putusnya hubungan asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah, banyak pula yang menyesalkan sikap Nikita Mirzani yang belakangan ini diketahui sudah terlihat berubah dari pembawaannya yang lebih tenang. Bahkan dari perubahan tersebut, banyak pula yang bersuara agar ibu 3 anak itu dapat dengan tegas menindaklanjuti kasus kekerasan yang menimpanya. Lantas, faktor apa yang membuat Nikita Mirzani memutuskan untuk merubah sikap atas masalah yang menimpanya? Dengan dia sekarang berubah total, itu adalah bagian daripada kehidupannya Niki, yang mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Serang, sehingga dia bisa bebas. Dia mungkin juga mendapatkan sesuatu selama dia di sana karena dia bertemu dengan macam-macam manusia, dia bisa mengambil hikmahnya,
bagaimana menjadi orang kecil, bagaimana menjadi orang besar, itu dia sudah pernah merasakan semua. Niki pernah mengalami semua keadaan. Menjadi keadaan orang yang susah dalam tahanan, dia sudah pernah mengalami. Orang yang di dalam keluar masuk TV, dia sudah pernah mengalami. Artinya Niki dengan kehidupan dia mempunyai macam-macam pengalaman hidup yang bisa diambil dari kehidupannya. Bahwa apa yang jadi sering, kemarin aja baru telepon saya, dia nanyakan sesuatu dan saya jawab. Terus seperti biasa aja, karena saya anggap sebagai adik sendiri, jadi dia masih sering komunikasi sama saya seperti itu. Nggak ada satu hal yang saya tidak pernah masuk ke persoalan-persoalan, itu adalah persoalan pribadi. Dari dulu sampai sekarang, sekian puluh tahun saya menjadi lawyernya Niki, saya tidak pernah bertanya persoalan pribadi, kecuali Niki sendiri yang menjelaskan. Jadi selama ini saya tidak pernah tanya tentang keadaan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Cap In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.